Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal hasil dengan judul Analisis Kemampuan Numerisasi Siswa SDN Malang Pasca Program Semua Anak Cerdas atau SAC. Dengan saya di sini yaitu Lalu Ahmad Menjadi Al-Ghifari dengan NIM E1E021245. Sebelumnya, eh, saya tidak tahu mengapa kamera saya nggak bisa hidup. Terima kasih. Kasih. Dan ini langsung saja ke bab satu. Yang pertama itu latar belakang. Berangkat dari salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk mengembangkan potensi masyarakat adalah melalui pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Ayat 1, yang dimana pasal ini berbunyi yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini mana salah satu kemampuan yang dapat meningkatkan kecerdasan bangsa dalam rangka memajukan sebuah negara adalah kemampuan numerisasi. Eh, Begitu juga dalam Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar 2020 menyebutkan bahwa literasi dan numerisasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar, di mana dengan kemampuan berpikir tentang dan dengan bahasa serta matematika diperlukan dalam berbagai konteks, baik secara personal, sosial, maupun profesional. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan numerisasi berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Nah, namun hasil dari observasi yang dilaksanakan pada beberapa kelas, terdapat beberapa siswa yang masih memiliki kemampuan yang rendah, khususnya dalam kemampuan numerisasi. Beberapa siswa pada kelas tinggi mampu membilang bilangan dengan mengurutkan dari bilangan satu dan seterusnya, tetapi tidak mengenal bilangan secara simbolik. Pada pelaksanaannya, pembelajaran guru terus melanjutkan materi pembelajaran yang sesuai kan dengan buku tematik. Nah, hal tersebut mengakibatkan siswa yang memiliki kemampuan rendah semakin tertinggal oleh teman kelasnya. Maksudnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yaitu yang pertama itu bagaimana kemampuan siswa SDN Mulang dalam mengenal lambang bilangan satu digit sampai 4 digit pasca program Semua Anak Cerdas. Lalu yang kedua ada bagaimana kemampuan siswa SDN Mulang dalam menyelesaikan soal operasi hitung dasar pasca program Semua Anak Cerdas. Lalu yang ketiga yaitu apakah ada hubungan antara kemampuan mengenal lambang bilangan dengan kemampuan menyelesaikan operasi hitung dasar siswa. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitiannya itu untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dan ulang dalam mengenal lambang bilangan satu digit sampai 4 digit pasca program Semua Anak Cerdas. Yang kedua itu untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dan ulang dalam menyelesaikan soal operasi hitung dasar pasca program Semua Anak Cerdas. Yang ketiga itu untuk mengetahui hubungan kemampuan mengenal lambang bilangan dengan kemampuan menyelesaikan soal operasi hitung dasar siswa. Oh, adapun manfaat penelitian itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memperbaiki kemampuan dasar siswa. Lalu ada manfaat praktis. Ada bagi guru yaitu dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kemampuan numerisasi siswa. Lalu ada manfaat bagi siswa karena siswa dapat mengembangkan kemampuan numerisasinya dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga ada manfaat bagi sekolah, yaitu dijadikan sebagai data kemampuan numerisasi siswa dan acuan dalam upaya perbaikan kemampuan numerisasi siswa menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk menambah pengetahuan tentang kemampuan numerisasi siswa dan cara melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan numerisasi siswa. Lalu yang terakhir adalah manfaat bagi peneliti lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis kemampuan numerisasi siswa. Lalu ada definisi operasional. Apa sih itu kemampuan numerisasi? Kemampuan numerisasi adalah kecakapan fundamental yang membekali siswa dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Lalu apa sih itu program Semanektes? Yaitu program Semanektes, yakni kata ceritanya adalah kalimat tersebut memiliki arti cakap, literasi, dan numerisasi. Sedangkan program Semua Anak Cerdas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh tim inovasi NTB dan bekerja sama dengan FKIP Unrab.
Selanjutnya, tinjauan pustakanya. Apa sih itu kemampuan? Secara sederhana, kemampuan numerisasi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dalam mengaplikasikan angka atau bilangan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan dalam sesuai dengan yang disebutkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, bahwa numerisasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, menganalisis informasi yang didapatkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya, serta menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Lalu yang kedua, kayak tidak bisa kayak itu program Semuanya Cerdas. Yang disebutkan tadi yaitu kata cerdas dalam kalimat tersebut memiliki arti cakap, literasi, dan numerisasi. Lalu ada penelitian yang berapa, yaitu ada penelitian pertama yaitu dari Ana Puspita Maulina dan Sri Hartatik 2009 dalam penelitiannya yang berjudul Profil Kemampuan Numerisasi Sekolah Dasar Berkemampuan Tinggi dalam Memecahkan Masalah Matematika. Lalu ada yang kedua yaitu Anggun Winata Ipa Septria Rahmawidayanti dan Sri Cacik dalam penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Numerisasi dalam Pengembangan Soal Asesmen Kemampuan Minimal pada Siswa Kelas 11 SMA untuk menyelesaikan permasalahan sains. Lalu ada Aisyah Amini dalam penelitian yang berjudul Kemampuan Numerasi Siswa Kelas 8 berdasarkan kognitif penerapan melalui pembelajaran berbasis masalah. Lalu ada Alda Dwi Cahyanopianti dan Wahidin tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kemampuan Memobilisasi Peserta di kelas 8 dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum. Lalunya ada kerangka berpikir, yang dimana kemampuan numerisasi adalah suatu kemampuan mendasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai yang disebutkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2000, bahwa numerisasi adalah kecakapan fundamental yang membekali siswa dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Lalu, numerisasi penting untuk diajarkan pada siswa sekolah dasar karena bersifat mendasar. Sesuai yang disebutkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 bahwa numerisasi adalah kompetensi mendasar yang dibutuhkan siswa untuk belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat berdasarkan konten asesmen kompetensi minimum atau AKM. Komponen numerisasi yang dikuasai siswa yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan salah satu melalui program-program pelaksanaan program SAC, melihat kemampuan numerisasi siswa setelah program SAC selalu mengenal lambang bilangan, menyelesaikan operasi dasar, lalu rekapitulasi hasil, analisis data, penarikan kesimpulan, lalu analisis datanya menggunakan deskriptif dan inferensial. Seperti itu. Lalu metode penelitian. Metode penelitiannya itu pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif, deskriptif, dan inferensial. Setting penelitiannya itu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada siswa SDN Ngulang Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Populasinya itu dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Ngulang yang berjumlah 145 orang, sampelnya berjumlah ada 58 orang. Lalu variabel dalam penelitian ini adalah yaitu kemampuan numerisasi siswa SDN Ngulang dan program SAC variabel tersebut adalah variabel tunggal. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tes dan dokumentasi. Instrumen penelitiannya yaitu pedoman penggunaan tes dan pedoman dokumentasi. Lalu analisis datanya. Analisis data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang dihitung dengan teknik deskriptif, presentasi, dan uji korelasi. Teknik analisis data digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan numerisasi siswa SDN Ngulang dalam bentuk presentase. Menurut Suharismi Arikunto, rumus menentukan presentase adalah P sama dengan F per N dikali 100%. Seperti itu. Lalu ada teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh kemampuan mengenal lambang bilangan dengan kemampuan menyelesaikan operasi hitung dan siswa adalah menggunakan uji korelasi. Uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Planck-Spearman. Rumusnya ada di samping itu RHO sama dengan 1 - 6 D2 per N dalam kurung N2 kurang 1. Seperti itu. Artinya hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan tanggal 23 Februari
2022 sampai tanggal 24 Februari 2022. Pada siswa kelas 1 sampai kelas 6 di SDN Ngulang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Penulis melakukan tes lisan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengenal lambang bilangan dan memberikan tes tulisan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung dasar. Lalu hasil penelitian kemampuan memotivasi siswa, kemampuan mengenal lambang bilangan siswa, seperti yang disampaikan oleh persentase mengenal lambang, kita bisa lihat di gambar, yang dimana level 1 digit ada 5,17%, level pemula yaitu level 2 digit ada sebesar 17,24%, lalu ada level 3 digit sebesar 18,96%, lalu ada level 4 digit sebesar 58,62%. Seperti itu grafik yang diketahui tentang kemampuan siswa dalam mengenal lambang bilangan. Lalu selanjutnya adalah hasil penelitian kemampuan siswa, kemampuan menyelesaikan operasi hitung dasar siswa. Presentase kemampuan menyelesaikan hasil operasi hitung dasar secara keseluruhan siswa bisa dilihat dalam grafik, yaitu di mana sebelumnya itu kemampuan siswa ini diberikan tes tulisan berupa 1 butir soal penjumlahan, lalu 1 butir soal pengurangan, lalu ada 1 butir soal perkalian, dan ada 1 butir soal pembagian. Nah, dari persentase ini bisa kita lihat eh, ada yang benar semua itu sebesar 17,24%, lalu ada yang salah satu itu sebesar 29,31%, lalu ada yang salah dua itu sebesar 37,93%, lalu ada yang salah tiga sebesar 6,89%, lalu ada yang salah semua sebesar 8,62%. Lalu berdasarkan persentase kemampuan menyelesaikan soal operasi hitung dasar siswa SDN Ngolang berdasarkan eh, berdasarkan lambang bilangannya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan semua soal itu bisa dilihat dalam persentase berikut. Penjumlahan itu sebesar 86,20% yang berhasil yang benar menjawab, lalu ada 89,65% yang benar menjawab pada pengurangan, lalu ada 36,53% yang benar menjawab pada perkalian, ada 31,3% yang benar menjawab pada pembagian, dan yang benar pada semua soal tersebut ada sekitar 17,24%. Seperti itu. Lalu hasil penelitian selanjutnya adalah uji korelasi dan rank Spearman. Bisa dilihat tadi, data akan berkorelasi apabila sig kurang dari 0,5 berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai sig sama dengan 0,001, artinya 0,001 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan HO ditolak dengan HI diterima. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara mengenal lambang bilangan siswa dengan kemampuan menyelesaikan operasi hitung dasar. Jadi, hasil dari uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa ada hubungan antara kemampuan mengenal lambang bilangan siswa dengan kemampuan menyelesaikan operasi hitung dasar. Seperti itu. Eh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.